Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Saya mau ngobrolin soal antologi di Indonesia. Itu ada satu yang jadi tonggak. Namanya Tonggak. Tonggak itu antologi puisi yang terbit tahun 87. Editornya Linus Suryadi. Itu 4 jilid. 1, 2, 3, 4. Rata-rata satu buku itu, bukan rata-rata, 45 penyair. Rata-rata satu penyair ada 10 puisi kurang lebih, kita ada yang kurang. Anggap aja 10 rata-rata jumlahnya. Jadi di antologi seluruh Tonggak itu ada 180 penyair, ada 1.800 puisi. Kalau 10 rata-rata ya. Itu cukup menggambarkan, tapi itu berhenti di tahun 87. Nah, 87 ke sini belum ada tuh buku yang seperti selengkap tonggaknya Linus itu gitu. Perlu ada yang membuatnya gitu. Untuk tujuan referensi, untuk tujuan rujukan penyair hari ini, melihat perkembangan apa yang sudah dilakukan oleh penyair-penyair terdahulu. Itu gunanya, fungsinya antologi yang lengkap, yang mewakili. Tentu orang harus membaca puisi sebanyak-banyaknya. Nah, antologi seperti Tonggak itu berguna untuk gambaran awal. Ini yang Tonggak 1, Tonggak 2, warnanya hijau. Nggak terbit lagi kayaknya, tapi kalau mau cari di toko-toko online, toko-toko bekas, mudah ketemu, sering ketemu gitu. Banyak yang menawarkan buku ini. Bagusnya sih diterbitkan lagi dan diteruskan, ditambahkan gitu untuk penyair baru. Sekali lagi penting untuk penyair hari ini gitu. Saya belajar banyak dari Tonggak itu gitu. Meskipun ketika dulu terbit dia agak kontroversial gitu. Kenapa? Karena ada banyak kritik lah gitu. Beberapa penyair menolak untuk diikutkan begitu, dan lain-lain. Reputasi si penyusunnya Linus Suryadi juga dipertanyakan. Ada yang bilang ini terlalu Jogja sentris karena banyak nama-nama yang dekat dengan Linus di Jogja, teman-teman penyair Jogjanya yang banyak masuk, yang orang tidak kenal secara luas tapi kok masuk begitu ya. Karena itu penyair-penyair lain ada yang beberapa keberatan untuk dilibatkan dicantumkan puisinya di situ. Tapi apapun lah, 87 sampai hari ini, eh, buku ini hari ini bermanfaat kali buat saya sih, merasakan manfaatnya ya. Membaca, melihat, sedapat mungkin sih saya mencari puisi lain dari ada penyair yang saya suka misalnya gitu, yang selama ini nggak pernah tahu bahwa penyair itu ada, nggak pernah membaca sajaknya juga. Tapi ketika saya membaca di Tonggak Linus itu, um, saya suka, misalnya saya penasaran, saya akan cari karyanya di sumber lain, di majalah atau di buku gitu, di luar buku yang puisi yang muncul di Tonggak itu. Dan itu makin memperkaya saya, dan banyak banget yang saya gini. Jadi ketika membaca itu, wah, harusnya aku membaca itu sejak dulu ya gitu, sejak awal-awal saya suka pada puisi harus membaca itu. Mungkin saya akan menjadi seorang penulis puisi yang berbeda ketika mengetahui, paling tidak pasti, bahwa saya punya referensi, punya pengalaman membaca, punya wawasan puisi yang lebih banyak ketimbang saya tidak membaca buku itu. Saya percaya bahwa buku begitu penting, buku ini perlu gitu, untuk ya bukan untuk apa istilah kanon-kanon begitu. Saya bukan tidak setuju dengan kanon, dengan tujuan tertentu, dengan cara penggarapan tertentu, itu penting gitu. Tapi ini bukan, saya melihatnya bukan dari situ. Saya melihatnya dari sisi sumber untuk belajar, bahan untuk rujukan, bahan referensi, bahan perbandingan. Kalau saya bilang sih kayak ini jadi kayak sumber benih buat saya, untuk saya silang,
untuk saya jadikan hibrida baru puisi, dan itu yang membuat puisi Indonesia, siapapun yang melakukannya, persilangan itu, pemuliaan puisi itu, kalau pakai istilah pemuliaan tanaman, menyilang, mencari bibit unggul dari puisi-puisi yang sudah pernah ada gitu, baru disilangkan 2 keunggulan atau 3 atau 4 atau berapa gitu ya, menghasilkan, harapannya adalah sebuah hibrida puisi baru, varietas baru puisi gitu, yang pasti akan memperkaya puisi Indonesia. Nah, itu tidak bisa dilakukan kalau bahannya tidak tersedia, kalau rujukannya tidak bisa diakses oleh orang banyak, orang-orang para pemulia puisi yang bekerja pada hari ini gitu. Nah, karena itu siapapun yang melakukan, penting untuk melanjutkan kerja Linus ini, membuat tonggak-tonggak baru, apapun namanya begitu. Tapi sejak tahun 87 ke sini ada sih yang Korrie Layun Rampan ya, angkatan 2000 gitu membuat, tapi lebih campuran antara prosa, ada cerpen, ada potongan novel, ada esai, ada puisi. Nah, saya kira penting fokus pada puisi, melakukan penyusunan baru gitu. Saya lupakan ini kok pilihannya itu, kalau bisa semuanya aja gitu. Sekali lagi, penting menyediakan bahan itu. Kalau tidak semuanya ya harus memilih gitu. Pilihannya bisa subjektif si editornya gitu, tapi dengan pembacaan yang lengkap, dengan pembacaan yang kritis, saya kira bagus, bisa tuh memilih 5, 10 atau 5 puisi yang mewakili perkembangan si penyair, juga bisa menggambarkan sumbangannya pada kekayaan gaya ucap dan penggarapan tema dari si penyair itu, apa sumbangannya terhadap puisi Indonesia. Nah, itu yang sebenarnya saya lakukan dengan situs haripuisi.com, tapi dengan cara yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda gitu. Jadi kalaupun tidak bisa membeli sendiri, mendapatkan sendiri tonggak yang 1, 2, 3, 4 itu, bisa bekerja dengan komunitas, misalnya diupayakan komunitas mendapatkan buku itu, atau cari di perpustakaan, atau ya temuin penyair senior, biasanya mereka punya, karena penting sekali buku itu pada waktu itu. Oke, selamat berburu dan membaca tonggak. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.